Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu. Mudah-mudahan Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menyimpannya lalu menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Azkar Imam Nawawi, hadis nomor 56, yaitu bab ma yaqulu hala khurujihi min baitihi, doa keluar rumah. Rawaina an Ummi Salamah radhiyallahu anha wasmuha Hindun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Sunan Abu Dawud hadis nomor 5094 dan dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 3427. Maksudnya, salah satu doa keluar rumah adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Isi doa ini kira-kira itu bahwa ketika kita keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan agar kita tidak tersesat dan juga tidak menyesatkan orang lain. Kita minta kepada Allah agar tidak tergelincir dan juga tidak menggelincirkan orang lain. Kita juga minta kepada Allah agar tidak terzalimi dan juga tidak menzalimi orang lain. Kita juga minta kepada Allah agar tidak dibodohi dan juga tidak membodohi orang lain. Kita ulangi, tentu Anda banyak hafal doa keluar rumah, salah satunya ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Kita lanjutkan hadis nomor 57. Nah, sebelumnya itu tadi membaca doa tadi itu begitu keluar, kapan waktunya? Begitu keluar rumah, menghadap ke langit, bisa dengan mengangkat tangan, kemudian membaca doa yang tadi itu. Sekarang kita lanjutkan hadis nomor 57. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairihim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita wa tanahha anhu syaitan. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Sunan Abi Dawud hadis nomor 5095, kemudian dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 3426. Nah, contoh doa keluar rumah lainnya yaitu adalah doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah
la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika seseorang keluar rumah membaca doa ini, maka Allah berfirman bahwa kufita, orang tersebut telah dicukupi. Dicukupi dari apa? Dari semua kebutuhan yang dia butuhkan. Kalau dia keluar rumah mau mencari rizki, nanti pulangnya insya Allah rizkinya Allah cukupkan. Kalau dia keluar rumah mau menuntut ilmu, insya Allah pulangnya nanti dengan ilmu yang banyak. Kalau dia keluar rumah mau mengatasi suatu urusan, insya Allah urusannya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wawuqita, dan dia itu telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam gangguan setan yang terkutuk. Apa gangguan setan bentuknya? Banyak, dari mulai yang lahir maupun yang batin. Yang lahir mungkin kecelakaan yang disebabkan oleh perbuatan setan. Yang lahir misalnya kerugian dalam berbisnis karena perbuatan setan. Yang batin, hatinya ragu, hatinya tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lainnya. Hatinya hasad, insya Allah kalau keluar rumah baca doa itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahudita, dan dia telah mendapatkan hidayah. Ya, ketika seseorang keluar rumah kemudian membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka dia otomatis mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah seminimal-minimalnya dia itu sudah mendapatkan hidayah untuk membaca doa keluar rumah. Wa tanaha anhu syaitan. Nah, karena dia membaca doa keluar rumah itu, setan kemudian berteriak-teriak dan berkata, bagaimana aku bisa menggoda orang-orang yang telah Allah cukupi, yang telah Allah jaga dan telah Allah beri hidayah. Setan itu berteriaklah menyesal. Sedangkan zada Abu Dawud fi riwayati fayaqulu ya'ni syaitan. Sedangkan dalam riwayat Abi Dawud dikatakan bahwa yang berkata yaqulu yakni syaitan nahor, jadi setan yang satu berbicara kepada setan yang lain. Laki-laki ini telah diberi hidayah dan telah dicukupi oleh Allah dan telah dijaga oleh Allah. Bagaimana kita bisa menggodanya? Tidak mungkin kan? Kita lanjutkan hadis nomor 58. Wa rawaina fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi qala bismillahi tuqlanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di sini rubusnya qaf, insyaallah muttafaqun alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kalau nggak salah ya. Hadis nomor 2885. Salah satu contoh lagi doa keluar rumah. Sekarang hadis nomor. Nah, jadi Imam Nawawi di sini menyebutkan 3 contoh doa keluar rumah. Jadi pertama ketika kita keluar rumah, nutup pintu kemudian menghadap langit membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satunya lagi saya tidak hafal. Nah, mudah-mudahan dengan membaca doa keluar rumah tersebut maka semua urusan kita di luar rumah menjadi lancar. Allahumma amin. Kalau kita kemudian bertanya pada diri kita sendiri, jangan-jangan urusan kita sulit di luar rumah karena kita terkadang lupa membaca doa keluar rumah. Jangan-jangan di luar rumah kita bisnis kita tidak lancar, banyak orang yang jahil kepada kita, usaha selalu rugi, orang-orang kok rasanya tidak simpati kepada kita. Jangan-jangan karena kita lupa membaca doa keluar rumah. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi keluar rumah. Nah, sekarang bagaimana lanjutkan pada bab berikutnya. Babu ma yaqulu idza dakhala baitahu. Bab doa yang dibaca ketika dia masuk ke rumahnya.
Imam Nawawi menjelaskan yustahabu ayyaqula bismillahi wa ayyuksira min dzikrillahi ta'ala wa ayyusallima sawa'un kana fil baiti adamiyun amla liqaulillahi ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Jadi Imam Nawawi mengatakan disunatkan apabila mau masuk rumah membaca bismillah. Bisa bismillah lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa bismillahirrahmanirrahim, pokoknya menyebut asma Allah. Bismillah wa ayyuksira min dzikrillahi ta'ala, kemudian memperbanyak membaca zikir kepada Allah. Jadi setelah bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memperbanyak zikir kepada Allah. Apa itu zikir kepada Allah? Ingat kepada Allah. Misalnya yang ingat dengan ucapan bisa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau subhanallahi wa bihamdihi, dan zikir-zikir lainnya. Pokoknya memperbanyak zikir aja. Wa ayyusallima sawun kana fil baiti adamiyun amla, kemudian disunahkan membaca salam ketika masuk rumah, baik di dalam rumah ada orang maupun tidak. Nah, kalau yang biasa saya amalkan itu kalau mau masuk rumah baca bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik di dalam rumah maupun ada orang maupun tidak. Alasannya apa? Liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Itu hadis nomor 59, yaitu doa masuk rumah. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi ngan Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2698. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bunayya idza dakhalta ala ahlik, jika kamu masuk ke rumahmu atau masuk ke ahlimu, ke keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam, takun maka ono sopo opo salam gitulah, atau anaku barokatan, jadi berkah. Nah, salam yang kamu ucapkan ketika kamu masuk ke rumah atau menjumpai keluarganya akan menjadi berkah alaika ing atas sira wa ala ahli baitik. Nah, jadi singkatnya begini, Rasulullah bersabda, kalau kamu mau masuk ke rumah maka ucapkanlah salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka salam tersebut akan menjadi berkah bagi orang yang mengucapkan, juga bagi orang yang berada di dalam rumah. Allahumma amin. Jadi jangan sampai lupa membaca salam ketika masuk rumah. Jangan-jangan di rumah kita tidak tentram bagai di neraka karena kita sering lupa membaca salam ketika masuk rumah. Jangan-jangan rumah kita terasa penat, terasa tidak membetahkan. Jangan-jangan karena kita sering lupa membaca salam ketika memasuki rumah, sehingga berkah itu enggak ada di dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, mulai sekarang mari kita biasakan sama-sama kalau masuk rumah kita masing-masing mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatnya apa? Manfaatnya biar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun keluarga-keluarga kita yang ada di dalam rumah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis nomor 60. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud ngan Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wasmuhu Al-Harits faqila Ubaid waqila Ka'bun waqila Amrun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul
Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna summal yusallim ala ahlik lam yudha'ifhu Abu Dawud. Anda bisa membaca hadis ini dalam Sahih Abu Dawud hadis nomor 5096. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kamu masuk rumah maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Kemudian mengucapkan salam. Tadi ini salah satu contohnya. Kalau yang biasa saya baca tadi itu aja, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian ucapkan salam, perbanyak zikir. Kita lanjutkan hadis nomor 61. Wa rawaina an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wasmuhu Suday bin Ajlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi azza wa jalla fa huwa dhaminun 'ala Allah ta'ala hatta yatawaffahu fayudkhiluhul jannah aw yarudduhu bima nala min ajri wa ghanimah wa rajulun raha ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah ta'ala hatta yatawaffahu fayudkhilul jannah aw yarudduhu bima nala min ajrin wa ghanimatin wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisun hasanun. Wa ma'na dhaminun 'ala Allah ta'ala ay sahibu dhamanin wa dhaman ar'ayatu lisyai'i kama yuqalu tamirun ay sahibu tamrin wal bani fa ma'nahu annahu ar'ayatu lisyai'i kama fi ri'ayatillah wa ma adzala hadhil atiyah Allahumma rzuqna. Nah, maksudnya begini, ada 3 orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Maksudnya ditanggung itu dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari apa? Dijaga dari semua mara bahaya. Ditanggung dari apa? Ditanggung dari semua kebutuhannya. Siapa ketiga orang tersebut? Pertama, seorang laki-laki yang keluar berperang fisabilillah. Orang yang keluar rumah untuk berperang di jalan Allah, maka dia dalam tanggungan Allah. Maksudnya gimana ditanggung? Kalau dia mati dalam berperang, maka dia ditanggung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menang, maka dia ditanggung pulang membawa harta rampasan yang banyak dan juga pahala jihad dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Yang kedua, warajulun raha ilal masjidi. Laki-laki yang keluar rumah menuju masjid, itu juga bahwa dhaminun Allah, juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yatawaffahu fayudkhiluhul jannah aw yaruddahu bimalin bimana la min ajrin wa ghanimatin. Yang kedua, orang yang keluar rumah untuk menuju ke masjidnya Allah, maka dia ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanggungannya? Seandainya terjadi sesuatu ketika dia keluar rumah menuju masjid, maka dia meninggal akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia selamat bisa pulang lagi ke rumah, maka dia akan mendapatkan membawa pahala yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, warajulun dakhala baitahu bisalamin. Ketika laki-laki yang masuk rumah dengan mengucapkan salam fa huwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama di dalam rumah tersebut. Apa maksudnya? Insya Allah kebutuhannya selama di rumah akan dicukupi, mara bahaya akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Pokoknya Allah sajalah yang akan menanggung dan melindungi dia selama berada di rumah tersebut, kalau dia ketika masuk rumahnya mengucapkan salam.
Saya ulangi lagi, ada 3 orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang keluar rumah untuk berperang, maka dia ditanggung kalau meninggal ketika perang akan mati syahid dan masuk surga. Kalau dia menang akan pulang buah rampasan dan pahala yang sangat banyak. Yang kedua, orang yang keluar rumah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai terjadi sesuatu pada dia dan meninggal, maka dia akan dijamin masuk surga. Kalau dia selamat kemudian pulang akan membawa banyak pahala. Yang ketiga, orang yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dalam rumah tersebut. Rumahnya berkah, rezekinya berkah, anak istrinya pada soleh solihah, Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis nomor 62. Wa rawaina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala rajulu baitahu fa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yadhkur ta'ala 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yudhkarillaha ta'ala 'inda dha'amihi qala adraktumul mabit wal asya'. Rawahu Muslim fi sahihi, hadis nomor 2018. Jadi di sini dijelaskan ketika seseorang masuk rumah kemudian menyebut asma Allah, yang dimaksud tadi adalah satu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kalau masih ada zikir-zikir yang lainnya, maka ketika dia masuk membaca doa masuk rumah, dan dia juga tidak lupa ketika dia masuk dan ketika dia makan membaca doa ketika mau makan, tentu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka setan tersebut berkata, la mabita lakum wala asya'a, enggak ada tempat menginap bagi kita di rumah ini dan tidak ada tempat buat makan bagi kita di rumah ini gitu. Jadi kalau kita masuk mengucapkan salam, kemudian setan berteriak, aduh aku nggak bisa nginep di sini nih, panas gitu kan. Kalau dia makan membaca doa, setan pun nggak ikut makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala, tetapi ketika masuk lupa tidak membaca zikir kepada Allah, maka setan akan berkata, aku bisa nginep nih di rumah ini. Kemudian ketika makan dia tidak membaca doa, maka aku bisa kenyang nih makan bareng sama yang punya rumah ini. Nah, jadi jelasnya ketika kita mau masuk ke rumah jangan lupa membaca doa masuk rumah. Ketika kita mau makan jangan lupa membaca doa mau makan. Supaya apa? Supaya setan tidak menginap di rumah kita. Supaya apa? Supaya setan tidak ikut makan bareng sama kita. Nah, gimana ceritanya kalau kita tidur serumah, seranjang, bahkan sekasur dengan setan? Bagaimana ceritanya coba kalau kita makan itu sepiring, sesendok dengan makan, naudzubillahi min dzalik. Hadis nomor 63. Warwaina fi kitab Ibn Sunni an Abdullah bin Umar al-As radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a minan nahari ila baitihi yaqulu alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nari isnaduhu dhaif. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang adalah alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nar. Kita lanjutkan hadis nomor 64. Warwaina fi Muwatta Malik annahu balagha annahu yustahabbu idza dakhala baitan ghairu maskunin ayyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, diriwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik bahwa ketika kita masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya,
rumah tidak berpenghuni, maka yang dibaca salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Demikian kira-kira beberapa doa keluar rumah dan beberapa doa masuk ke dalam rumah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengamalkannya. Kalau kita ketika keluar rumah membaca doa keluar rumah, mudah-mudahan selama di luar rumah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha lancar, bisnis lancar, melimpah, Allahumma amin. Kemudian ketika pulang masuk rumah tidak lupa membaca doa. Masuk rumah yang paling mudah adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada satu lagi nih. Nah, ada satu lagi nih, betul saya ingat ketika kita pulang dari bepergian, misalnya pergi ke Jakarta, kemudian sampai di pintu gerbang daerah kita, maka kita juga disunatkan membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'adah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus dari mulai gerbang kota kita, misalnya kita mau masuk ke Tasik, nanti tempat tinggal kita di Tasik, mulai masuk wilayah Tasik baca doa itu, perbanyak sampai di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.